Yang diambil adalah kesehatan, amplop kesehatan C, ini amplopnya, masih tersegel juga, saya buka sekarang. Baik. Ya. Masalah mendasar dalam sistem jaminan kesehatan nasional adalah ketimpangan antara tuntutan kualitas layanan yang tinggi dan pembiayaan yang rendah. Apa kebijakan dan strategi yang akan Bapak-bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang optimal? Sesuai giliran, kami persilakan Cawapres nomor 01 Bapak Maruf Amin, waktunya 2 menit. Pemerintah melalui JKN-KIS telah melakukan langkah-langkah besar yang inovatif. Melalui JKN-KIS ini, kita telah melakukan upaya asuransi sosial yang besar, bahkan mencapai 215 juta peserta asuransi BPJS, dan ini merupakan asuransi terbesar di dunia. Samping itu juga 96,8 juta daripada peserta itu memperoleh PBI, yaitu penerima biaya iuran dari pemerintah. Dengan demikian maka sebenarnya pemerintah telah melakukan langkah-langkah besar di dalam rangka memberikan pelayanan dengan harga yang murah. Namun sesuai dengan prinsip kami untuk terus melakukan maximize utility, memaksimalkan manfaat atau ta'zim, memperbesar, wa takmilah, menyempurnakan, dan juga menziyadah, menambah manafi' masalih, maka kami akan terus meningkatkan pelayanannya dengan memberikan yaitu pusat-pusat kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat dengan layanan yang lebih baik, dokter yang siap dan melakukan redistribusi tenaga medis, dan juga penyediaan obat yang cukup agar masyarakat tidak kekurangan obat. Dengan demikian kita akan terus meningkatkan pelayanan ke depan, terus hingga pelayanan yang sempurna. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya persilakan Cawapres 02 untuk menjawab pertanyaan yang sama, waktunya 2 menit. Kisah yang dihadapi Ibu Liz, di mana program pengobatannya harus terhenti karena tidak di-cover oleh BPJS, itu tidak boleh lagi kita tolerir. Indonesia apalagi akan menjadi negara yang ekonominya nomor 5 terbesar di dunia 2045, harus menghadirkan pelayanan kesehatan yang prima bagi masyarakatnya. Kuncinya adalah pembenahan, jangan saling menyalahkan. Saya ingin mengingatkan kita, JKN di bawah Prabowo Sandi akan diteruskan, BPJS akan disempurnakan. Kita panggil aktuaria-aktuaria terbaik dari Hong Kong, putra-putri terbaik bangsa saya pernah ketemu. Kita hitung betul-betul jumlahnya berapa sih yang diperlukan. Karena untuk layanan kesehatan prima, negara tidak boleh absen, negara tidak boleh pelit. Jangan sampai antrian ngekor-ngekor atau juga obat tidak tersedia karena pengelolaan yang belum sempurna. Di bawah Prabowo Sandi, dalam 200 hari pertama, kita cari akar permasalahan, hitung jumlahnya berapa. Kita berikan layanan kesehatan yang prima, obat-obatan yang tersedia. Tenaga medis harus dibayar tepat waktu. Mereka tidak boleh dihutangi, rumah sakit. Jangan sampai layanan kesehatannya turun karena tidak dibayar tepat waktu. BPJS akan lebih baik di bawah Prabowo Sandi karena kita mengerti akar permasalahannya. Kebetulan saya juga latar belakangnya keuangan.
Saya melihat bahwa ini adalah tantangan Indonesia untuk maju membangun manusianya. Kita benahi layanan kesehatan, tingkatkan kualitasnya, tingkatkan kesejahteraan guru, kesejahteraan tenaga medis, dan kita harapkan layanan kesehatan lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Sandiaga Uno. Selanjutnya silakan Pak Maruf Amin menanggapi jawaban tadi. Waktunya 1,5 menit Bapak, dimulai sejak Bapak berbicara. Di samping pelayanan yang sifatnya kuratif, pengobatan, mengenai akses kesehatan bagi seluruh warga, dan perbaikan pelayanan kesehatan, baik yang sifatnya fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan obat-obatan, kami juga akan mendorong upaya yang bersifat preventif dan promotif melalui Germas, Gerakan Masyarakat Sehat, melalui PIS-PK, yaitu Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, dan juga mendorong untuk tidak mengkonsumsi hal-hal yang menimbulkan kurang sehat. Demikian juga dengan KIA, yaitu kesehatan ibu dan anak, terutama untuk mencegah terjadinya stunting yang oleh pemerintah Jokowi JK telah diturunkan sampai 7%, dan kami berjanji akan menurunkan dalam 5 tahun yang akan datang sampai 10%, sehingga sampai pada titik 20% minimal. Karena itu melalui upaya-upaya preventif promotif itu kita harapkan maka jumlah orang yang sakit semakin berkurang dengan adanya kedua hal tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, berikutnya saya persilakan Pak Sandiaga Uno menanggapi 1,5 menit Bapak, silakan. Kami juga akan membenahi sistem rujukan. Kami pasti melihat bahwa pola rujukan yang lebih mengutamakan layanan kesehatan masyarakat agar mereka tidak menunggu berjam-jam di rumah sakit karena sistem rujukannya berbelit-belit. Kami melihat bahwa tugas pemerintah juga adalah menghadirkan kebijakan-kebijakan yang bisa mencegah promotif preventif yang kami sebut sebagai gerakan 22 menit tiap hari berolahraga. Saya alhamdulillah menjalankannya setiap hari dan saya melihat bagaimana dampaknya positif terhadap pengurangan biaya kesehatan. Kami meyakini kalau generasi muda, ibu-ibu, perempuan hebat, perempuan mandiri yang terlibat di posyandu juga ditambah anggaran dan kesejahteraannya, mereka bisa menurunkan angka kematian ibu yang sekarang masih ada di atas tingkat 300. Kami juga yakin gizi anak-anak juga akan lebih baik kalau kita berikan sebuah program yang sinergi antara sistem pendidikan di mana TK dan SD menyediakan susu atau tablet susu dan juga kacang hijau seperti di Jakarta yang kami jalankan, sehingga permasalahan stunting bisa kita turunkan semakin cepat untuk masa depan Indonesia menang. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Sandiaga Uno. Dan 2 pertanyaan panelis masing-masing untuk topik pendidikan dan kesehatan sudah dijawab oleh kedua kandidat wakil presiden.